Selamat datang di Whiteomotive. Apa sih Whiteomotive itu? Whiteomotive adalah sebuah konten yang dimana akan membahas mengapa fenomena-fenomena unik di jalan raya bisa terjadi yang berhubungan dengan otomotif baik di Indonesia maupun luar negeri. Sebelum lanjut, jangan lupa kasih like video ini, share agar bermanfaat, dan subscribe ke channel ini agar saya semakin semangat membahas topik-topik yang baru. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ngalamin atau bahkan ngeliat langsung fenomena ibu-ibu di jalan raya yang menghidupkan sen kiri tapi malah belok ke kanan? Menyeramkan bukan? Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa alasan dan sangat sering terjadi di Indonesia. Berikut adalah beberapa kemungkinan alasan kuat dibalik perilaku tersebut. Yang ke-1, kebiasaan atau refleks yang salah. Beberapa ibu-ibu pengendara mungkin terbiasa atau refleks menggunakan sen kiri tanpa memikirkan arah yang sebenarnya akan dituju. Ini bisa terjadi karena kurangnya konsentrasi atau kebiasaan yang tidak disadari. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas. Tidak semua pengendara memahami betul aturan lalu lintas, termasuk penggunaan sen yang benar. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa sen harus sesuai dengan arah belok yang dilakukan. Yang ketiga, keterbatasan pengalaman berkendara. Pengendara yang kurang berpengalaman ataupun ibu-ibu tersebut mungkin sering melakukan kesalahan dalam penggunaan sen. Mereka mungkin belum terbiasa dengan koordinasi antara tangan dan kaki saat berkendara sehingga sangat sering salah arah saat berbelok. Yang keempat, distraksi ataupun tidak fokus. Ibu-ibu sering terdistraksi, misalnya karena menggunakan ponsel, berbicara dengan penumpang yang lain, atau memikirkan hal lain terlebih urusan rumah, baik kerjaan rumah ataupun mikiran anaknya yang lagi sekolah. Mungkin tidak sadar telah menghidupkan sen yang salah, ataupun yang tidak sesuai dengan arah belok yang dituju. Yang kelima, kesalahan teknis atau kerusakan pada kendaraan. Dalam beberapa kasus, sen kendaraan mungkin tidak berfungsi dengan baik, ataupun pada saat kesalahan memasang kabel bisa terbalik, sehingga mengalami kerusakan, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Yang keenam, kebingungan dalam situasi jalan yang ramai. Di jalan yang ramai atau yang kompleks, ibu-ibu mungkin merasa bingung dan salah dalam menggunakan sen. Mereka mungkin panik ataupun grogi, serta tidak yakin dengan arah yang akan dituju. Yang ketujuh, kurangnya pelatihan berkendara. Jika ibu-ibu tidak mendapatkan pelatihan berkendara yang memadai ataupun jam terbang yang kurang, mereka mungkin tidak memahami pentingnya penggunaan sen yang tepat dan konsisten. Biasanya sih sebelum belok, minimal 10 meter kita harus sen terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nomor 8, perbedaan kebiasaan di lingkungan tertentu. Di beberapa daerah, mungkin ada kebiasaan tidak resmi atau budaya berkendara yang berbeda yang membuat ibu-ibu tidak terlalu memerhatikan penggunaan sen yang benar. Contohnya, di pedalaman desa akan mempunyai kebiasaan berkendara yang berbeda. Dari yang biasanya kondisi jalan sepi, apabila berkendara di kota jalanan akan nampak ramai, lebih banyak tekanan, serta banyak rambu-rambu lalu lintas yang lebih kompleks. Yang apabila berbelok di jalanan kondisi ramai akan sangat berbahaya jika lupa atau salah memberikan arah sen yang sesuai dengan tujuan ibu-ibu pengendara tersebut. Faktor yang ke-9, usia dan faktor fisik. Tentunya ibu-ibu yang lebih tua mungkin mengalami penurunan kemampuan kognitif atau fisik, seperti refleks yang melambat atau penglihatan yang kurang jelas, sehingga membuat mereka lebih rentan melakukan kesalahan. Yang ke-10 atau yang terakhir, tidak ada sanksi yang tegas. Mungkin ada hukum di Indonesia yang lebih tegas mengatur tentang pentingnya aturan sen. Mungkin bisa lebih meminimalisir ibu-ibu agar lebih belajar lagi untuk menggunakan sen di jalan raya. Tetapi balik lagi ya teman-teman, tujuan konten ini dibuat bukan bermaksud untuk menjelekkan kaum ibu-ibu. Mau bagaimanapun, mereka adalah wanita paling mulia di sisi kita yang penuh dengan perjuangan. Konten ini bertujuan sebagai edukasi dan peringatan ke teman-teman sekalian. Tidak ada salahnya memberi edukasi ke ibu kita masing-masing agar lebih selamat di jalan raya. Bahwa penting untuk selalu berkendara dengan penuh perhatian dan mematuhi aturan lalu lintas.
demi keselamatan bersama serta edukasi kesadaran tentang pentingnya penggunaan sen yang benar sesuai dengan arah tujuan. Well, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan juga kepada teman-teman yang ingin memberikan saran mau bahas topik apa lagi di video selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.